Oke, Pak Pangulo, bisa dijelaskan untuk publik gimana potensi-potensi yang ada di Nagori kita ini? Baik, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas lindungannya kita boleh bertemu di pagi menjelang siang ini. Saya perkenalkan dulu nama saya Saan Sinaga, Pangulo Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Gersang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Ya, yang perlu kami jelaskan mengenai potensi yang ada di Nagori Sipangan Bolon, ya, terkait potensi alam dan ada potensi pertanian. Yang pertama kami jelaskan potensi pertanian. Ya, potensi pertanian di sini memang 95% adalah petani. Ya, selainnya adalah pegawai negeri sipil. Sehingga di sini banyak yang memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam membudidayakan kopi. Itu yang pertama. Karena mulai tahun 90-an Nagori kita ini sudah mengenal namanya kopi, yaitu kopi Ateng, dan ini dijual sebagai bahan baku. Ya. Dan yang kedua palawija, ini pun sudah dikenal, bercocok tanam palawija, cabai, tomat, bawang, dan sayur-sayuran lainnya. Jadi ini masalah pertanian sudah mulai membaik oleh karena berbagai narasumber dari media sosial yang mereka lihat, mereka tonton, sehingga mereka praktekkan di Nagori ini sangat cocok, ya, mendukung pertanian dan mendukung ekonomi daripada setiap warga ataupun rumah tangga yang ada di Nagori Sipangan Bolon. Sini juga ada pertanian sawah, padi sawah, ya. Dari dulu, dari sejak nenek moyang kita juga awalnya di sini bercocok tanam padi di sawah, dan ini sudah terlaksana sekitar 30 sampai 45 hektar ada persawahan di Nagori Sipangan Bolon. Dan untuk mendukung ini semua, kita sebagai Nagori, sebagai pemerintah Nagori juga mendukung dalam hal infrastruktur agar setiap petani terbantu untuk akses jalan, membawa hasil maupun melakukan pekerjaan di tempat lahan masing-masing. Ini pun sudah kita tingkatkan, sekitar 65% sudah kita laksanakan peningkatan jalan di lingkungan maupun di sekitar pertanian di sini. Jadi sudah terbantu. Ya, sebelumnya juga memang sudah bisa dilalui roda 4, hanya membutuhkan peningkatan agar bisa berjalan dengan tanpa halangan masuk ke setiap pelosok ataupun setiap lahan-lahan pertanian setiap warga Nagori Sipangan Bolon. Untuk ke depan kita juga dengan getolnya harus tuntas. Kalau setiap lingkungan itu harus selesai semua pekerjaan daripada infrastruktur melalui anggaran dana desa. Ya, mudah-mudahan dana desa masih ada untuk tahun-tahun ke depan untuk mendukung daripada pembangunan di setiap Nagori ataupun di Nagori kita ini khususnya. Selain pertanian, Pak Pangulo, apa ada yang enggak ini bagian pariwisata yang layak kita tonjolkan di sini? Ya, jadi yang layak sebenarnya kita tonjolkan ada banyak, ya, potensi alam. Yang pertama, di sini ada sungai yang boleh dimanfaatkan sebagai tempat pembudidayaan ikan, yaitu ikan yang ada di wilayah kita ini, namanya ikan Batak. Ya, karena ikan ini adalah sangat langka saat ini, tidak dapat lagi ditemukan di pasar yang terdekat dengan Nagori ini. Padahal dulu ini katanya nenek moyang kita menjual ikan, ya, setiap orang-orang yang menjala di sekitar kita ini menjual ikan ke pasar. Padahal saat ini tidak pernah lagi dilihat ikan di sini. Hanya kalau kita mencoba menjala atau memancing masih ada, ya, bibit-bibit ikan di sini. Jadi sangat diperlukan
melalui musyawarah nagori nanti untuk mengembangbiakkan ataupun membudidayakan kembali, melestarikan kembali budidaya ikan batak di Sungai Naborsahan yang ada di Nagori Sipahambolon. Yang kedua, sungai itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata pemandian, ya, bisa dirubah menjadi tempat wisata pemandian yang ada di sekitaran Danau Toba ini, ya, karena agar banyak pilihan sebelum sampai ke tempat-tempat wisata yang lain boleh singgah di Nagori Sipahambolon sehingga bisa mendapatkan pendapatan ekonomi yang ada di Nagori Sipahambolon. Yang selanjutnya juga potensi alam, di sini ada beberapa air terjun, hanya saja itu tempatnya di wilayah kehutanan. Nah, ini juga di setiap di Musrembang juga ataupun di RPJMDes kita sudah ada usulan untuk membuat tempat wisata air terjun. Hanya ini kan membutuhkan dana yang besar karena keterbatasan daripada dana desa kita itu hanya sekitar antara 700 sampai 800 setiap tahunnya. Jadi karena kita masih membutuhkan untuk anggaran infrastruktur sehingga ini masih di ranking untuk ranking nomor 3 atau selanjutnya. Ini pun perlu kita tingkatkan dalam hal peningkatan ekonomi di Nagori Sipahambolon. Yang selanjutnya adalah wisata alam. Di sini ada beberapa lahan, tapi lahan kehutanan bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk lahan wisata alam, termasuk membuat tanaman bunga, ya. Jadi sekitar Danau Toba ini kan, apalagi ke arah Parapat, ke Toba, ke Kabupaten Toba ini, ke Kabupaten Simalungun yang pada dasarnya kita adalah sebagai batas daripada Toba dan Simalungun. Perlu sebenarnya ada di sini taman bunga, tapi yang ada hanya lahan kehutanan. Terkait penanganan COVID seperti apa itu, Bung? Ya, penanganan COVID di seluruh Indonesia kita sudah dianggarkan minimal 8% yang dipergunakan untuk PPKM, ya, tim pelaksana PPKM. Itu Nagori kita harus ikut andil dalam hal ini, dan kita juga mempersiapkan dana ini untuk mengantisipasi dan memberantas ataupun menangani adanya COVID-19 di Nagori kita ini. Sehingga kita boleh terhindar dari COVID-19 ini, kita mempersiapkan segala hal-hal, yaitu bahan-bahan yang untuk menjaga COVID-19, yaitu ada sabun, ada desinfektan, ada hand sanitizer, masker, dan tempat cucian tangan. Nah, ini pun sudah kita persiapkan dan kita bagikan kepada sekolah dan juga rumah ibadah yang ada di Nagori Sipahambolon. Dan juga kita bagikan kalau ke setiap pesta yang ada di Nagori ini, kita juga mempersiapkan tempat cucian tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Karena kita tahu dalam pesta itu ada hal-hal atau orang-orang yang datang dari luar Nagori, sehingga kita antisipasi dalam hal itu. Sehingga bisa kita bersinergi dalam hal memberantas ataupun mencegah COVID-19 di Nagori Sipahambolon. Terkait SDM masyarakatnya atau kenakalan remaja, gimana ya? Ya, SDM masyarakat sudah mulai membaik sehingga sudah banyak yang sadar hukum, ya, sudah mengerti hukum sehingga terhindar dari pada perkelahian, ya, kenakalan-kenakalan yang membuat kriminalis sudah menurun di Nagori Sipahambolon. Ya, hanya karena COVID-19 ini kita tidak melakukan kegiatan olahraga. Karena setiap tahun sebenarnya kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga turnamen di Nagori Sipahambolon. Termasuk kita mengikuti turnamen sepak bola, mengikuti turnamen yang ada berbatasan dengan Simalungun, yaitu di Toba. Dulu kita mendapatkan piala bergilir, kan juara 1 dari sepak bola ini.
ya kita mendapatkan dari Nagori Sipahambolon mendapatkan juara 1. Nah, itulah kebanggaan kita. Tapi di tahun terakhir ini memang kegiatan kita agak minim, sehingga memang ini juga perlu untuk tahun-tahun yang akan datang kita tingkatkan agar kenakalan remaja ini menurun. Apalagi dalam hal ini harus kita libatkan juga bagian Uspika, ya, bagian ketertiban supaya Nagori kita ini nyaman, baik dari narkoba, kenakalan remaja, dan juga hal-hal yang membuat Nagori ini buruk. Himbauannya Panggulu kepada masyarakat tentang kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada yang sudah dibangun melalui anggaran pemerintah kita. Baik, jadi himbauan kita kepada seluruh masyarakat Nagori Sipahambolon agar kiranya kita berjalan bersama-sama dalam hal menjaga setiap pembangunan yang sudah kita laksanakan, ya, termasuk infrastruktur, ya, yang saat ini kita ada program Bapak Bupati kita, Bapak Bupati kita, ya, Radiapo Hasiholang Sinaga, yaitu program Marharuan Bolon. Sini bisa kita laksanakan sebelum infrastruktur ini terlaksana sampai tuntas. Alangkah baiknya kita bersama-sama melakukan ini sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik, ya. Mari kita Marharuan Bolon untuk kita bersama, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu yang pertama. Baru pemeliharaan jalan, baik itu drainase ataupun saluran irigasi yang sudah kita bangun. Mari kita sama-sama menjaga dan membersihkan agar tidak percuma kita membangun Nagori ini kalau kita tidak bersama-sama. Itulah himbauan kami, dan juga himbauan yang paling utama adalah mari kita sadar hukum. Apabila ada kekurangan kami sebagai pemerintah Nagori, mari datang bersama-sama ke tempat ini. Kami siap melayani sepenuh hati apapun kekurangan kami dan kekurangan dalam hal keluarga, tiap keluarga apa keluhannya, kami siap melayani dan memberikan solusi apabila masih bisa dibantu. Itulah himbauan